Lihat ke depan masih baik kan nungguin. Iya betul. Jangan pikirin mantan baru punya cowok baru. Aduh, puncak komedi sekali hidup ini. Bangsat. Setelah langsung tiba-tiba mau down. Iya bro, ngeblank. Oke. Tinggi banget gua kayaknya ya. 3, 2, 1. Oke, balik lagi ke RD Podcast. Dan akhirnya kedatangan seorang bintang tamu yang udah lama nih. Ini Halo guys, Rizky GB. sorry ini baru Ini. ngumpul sekian purnama. Setelah sekian purnama akhirnya dia bisa podcast lagi gitu ya kan. Biasa guys jadi guru sibuk. Ini kelas. Udah. Absen banyak. Pusing. Oke, jadi di podcast gue kali ini gue pengen ngebahas tentang self improvement. Jadi kalau sama JB emang biasanya topiknya tuh berat-berat gitu, topiknya tuh yang deep gitu kan. Padahal mah pusing. Padahal pusing Sebelum sendiri ini kalau lu anjing. tahu nih, gue ngomongin masalah buat topik ini aja nggak tahu gue mau bahas apaan, bingung. Sejam kita udah di sini nih tadi nih. Cuman kamera nggak di-record anjing. Bingung soalnya bingung mau Oke, jadi self improvement itu kan sebenarnya konteksnya luas ya, Be. Maksudnya kayak nggak cuman sekedar apa lu lebih baik dari hari ini, besok itu lebih baik dari hari ini, dan hari ini tuh harus lebih baik dari hari kemarin gitu kan. Tapi kan self improvement itu nggak cuman soal fisik, nggak cuman soal materi, tapi juga value yang bisa lu kasih ke orang atau value dalam diri lu sendiri gitu kan. Nah menurut lu selain materi dan selain fisik nih, misalnya kestabilan mental tuh masuk ke dalam kriteria self improvement nggak sih? Iyalah, masuk lah nih. Kayak sebelumnya mungkin lu moodian gitu kan, mood swing gitu. Terus bukan tiba-tiba, terus semakin berjalannya waktu, ya lu jadi orang yang lebih bisa ngatur mood lu, nggak moodian, nggak mood swing. Nah tapi kata-kata moodian, mood swing itu sebenarnya apa sih, Be? Apa ya, maksudnya gue, tapi jujur ya, gue kan sebelumnya gue nggak percaya zodiak gitu kan, ya kan, gue Cancer nih ya kan, anjing. Tapi setelah gue baca relate sih, maksudnya oke nih, masuk nih kan, agak percaya lagi gitu kan. Iya. Cuman emang jujur aja gue kemudian juga, cuman yang kemudian itu bukan yang kayak terus parah banget gitu. Enggak, gue nggak parah juga, nggak parah banget, kayak cuma sekadar aja. Tapi kan gue selalu kayak gue ngomong sama diri gue sendiri, ya anjing kalau bisa jangan kemudian gini, kayak nggak enak anjing sama orang. Tapi kalau misalnya ketemu sama orang baru kenal tuh, terus kayak kita dibuat nggak mood, terus kita kemudian juga. Wah anjing. Aduh, gue pusing banget tuh kalau kayak gitu. Gue Ya, ngalamin kenal ya. Iya, gue ngalamin itu pertengahan di tahun 2022 inilah kayak gitu tuh. Cuman karena gue belajar sama teman-teman gue yang lain, ya lu mau gak mau harus ngembangin diri lu sendiri. Gimana caranya nggak kemudian lagi, cuman nggak bisa nih. Tapi kayak kan ada orang yang bilang ya emang gue gini orangnya gitu kan. Ada yang kayak gitu tuh. Ada orang yang bilang, tapi menurut gue apapun sifat lu itu, mau sifat yang buruk mau sifat yang baik, itu pasti bisa berubah gak sih? Kayak lu sebelumnya kemudian, even lu dari kecil nih kemudian gitu kan, terus tiba-tiba lu pengen gue pengen improve diri gue nih, gue pengen memperbaiki diri segala macem, gue nggak mau jadi orang yang kemudian lagi. Bisa kan sebenarnya? Bisa sama kayak gitu kan. Kayak orang mikir ya, ketika orang berbicara nih, misalkan hari ini dia bilang kayak gue nih jelek kayak gue, kayak kemarin misalkan, gue Argentina Prancis gue gak mau judi lagi ya. Nah 5 menit kemudian udah beda lagi tuh omongan. 1 detik ke depan juga udah beda. Berarti kan bisa gitu kan, apa yang di diri lu jelek apa baik pasti bisa dirubah. Iya. Gak mungkin lu diam di situ doang. Kata-kata yang kayak ya gue emang dari lahir kayak gini orangnya, gue kayak gini orangnya, itu cuma excuse doang gak sih?
Ya betul. Ya kan cuman sekedar ya lu emang malas aja untuk merubah diri lu gitu sebenarnya. Sama kayak ilusi sebenarnya. Iya, semacam ilusi gitu. Nah, tapi si Moodian ini, mood swing Moodian, salah satunya ya yang gue tahu ya. Itu tuh emang mood lu akan berubah dengan cepat banget, tiba-tiba berubah karena hal yang gak jelas. Atau kalau seandainya lu lagi senang, lagi happy banget nih. Terus tiba-tiba ada satu hal yang bikin lu emang hal ini nih kapanpun terjadi itu pasti bikin lu kesel gitu. Let's say gini deh, lu lagi senang banget nih karena mungkin misalnya lu dukung Real Madrid gitu ya, sepak bola gitu ya, Real Madrid. Nah terus Real Madrid menang nih, gitu kan. Nah tapi di sisi yang lain gitu kan, di waktu yang nggak beda jauh, lu juga nonton Ronaldo nih, seandainya lu juga fans Ronaldo. Nah terus lu lihat Ronaldo kalah gitu kan, terus disedih. Nah terus lu jadi sedih. Nah itu tuh Moodian gak sih masuknya? Atau emang Moodian itu ya nggak ada angin, nggak ada hujan, lu senang terus nggak ada kejadian apapun, terus tiba-tiba lu langsung sedih gitu, lu langsung depresi gitu. Tapi kalau menurut gue kalau orang mood, kalau misalkan ya dari good mood terus jadi nggak mood kan biasanya ada sebabnya ya. Pasti ya semua juga ada sebabnya gitu, nggak mungkin kayak. Tapi gue pernah kayak gue nih seneng nih biasa-biasa aja. Kayak ya udah kayak biasa aja gitu, gue ngobrol sana kesini sama temen gue, hai tiba-tiba nggak tahu kenapa nih, gue nggak tahu sebabnya apa nih, tiba-tiba langsung nggak mood. Gue masih penasaran tuh kenapa bisa kayak gitu. Itu kadang gue juga merasakan itu gitu. Tapi gue nggak berani bilang diri gue adalah Moodian karena menurut gue itu terjadi sesekali doang gitu, nggak setiap waktu gitu loh kejadiannya. Kayak oke lah mungkin sesekali gue yang hari paginya tuh senang aja gitu, enjoy gitu. Terus ada aja gitu yang tiba-tiba bikin nggak ada kejadian apa-apa sebenarnya, cuman ya gitu tiba-tiba hati lu resah, gelisah, terus kepikiran segala macem gitu. Berarti itu tuh masuk Moodian, kayak berarti semua orang tuh jatuhnya Moodian dong. Mungkin bukan semua orang Moodi. Mungkin bisa aja semua orang Moodian. Gimana ya maksudnya? Enggak semua orang Moodian sih. Mungkin emang moodnya lagi jelek aja gitu, Dit. Kalau mood lagi jelek, gue ngerti. Maksudnya oh yaudah emang moodnya lagi jelek gitu kan. Nah tapi si Moodian ini itu tuh emang konteksnya dia kalau moodnya lagi jelek bisa tiba-tiba bagus, atau ada sesuatu yang bisa bikin moodnya dia bagus. Kan kalau menurut gue, kalau Moodian ini adalah orang yang misalnya jam 1 siang moodnya bagus nih, tapi nggak ada kejadian apa-apa, tiba-tiba moodnya jelek. Jam 2 siang moodnya jelek gitu, itu Moodian. Tapi kalau seandainya dia moodnya bagus, anteng-anteng aja segala macem, terus ada satu kejadian atau satu hal yang bikin dia moodnya jelek, terus dia langsung jelek tuh moodnya. Nah itu menurut gue nggak Moodian gitu. Iya sih benar. Iya kan? Kayaknya maksudnya mungkin kalau yang gak Moodiannya yang fleksibel aja kali dia ya, kayak misalkan cuma ada kejadian tertentu doang gitu kan. Iya. Dan itu nggak bisa disebut Moodian gak sih? Iya betul. Kalau konteks bukan konteks ya. Kalau image si Moodian ini jelek gitu loh. Betul. Tapi emang nggak tahu kenapa sih. Gue juga awalnya tuh gue bukan yang Moodian gitu loh. Kayak ya udah biasa aja gitu. Cuman akhirnya gue sadar sendiri kalau gue tuh Moodian parah gue anjing. Lalu lu menyadari gitu? Maksudnya gue sadar, gue menyadari. Soalnya kayak sebelumnya kan gue orangnya kan si hai ketawa kesini, orang-orang udah pada sidang ini bodo amat gak peduli. Tapi kalau lama-lama kayak gue sadar gitu kan, gue kayak bukan gue nih. Tapi gimana sih maksudnya kayak lu sendiri bingung nih, kayak diri lu tuh bukan lu sendiri. Iya benar. Kayak gitu. Tapi iya sih. Tapi nih sampai ada satu mantan gue lah. Dia awalnya ya yang gue bilang tadi, terus gue tahu gue Moodian tuh awalnya dari gue dulu. Setelah itu dari dia bilang kamu Moodian banget sih. Iya kali ya, gue bener ya apa yang kata diri gue bener kali ya. Tapi gimana gue nggak tahu. Cuman ya itu gue berusaha ngerubah diri gue biar gue nggak Moodian. Gimana sih? Ya akhirnya ya udah gue ngulas lagi aja. Oh gue Moodian tuh karena ini ya. Jadi gue berusaha ngindarin apa yang bikin gue nggak mood gitu. Perubahan yang terjadi dalam diri kita tuh nggak terasa nggak sih sebenarnya? Ya kayak bukan tiba-tiba berubah tapi kayak yaudah misalnya kayak
dari 1 tuh nggak langsung 10 gitu, 1 kedua dulu, ya, betul. 3 dulu kan gitu kan. Dia punya tahapan dan berproses, nggak bisa kayak misalkan ya kita misalkan ngambil contoh ke orang pacaran nih, dia misalkan pernah ngelakuin kesalahan sama si pasangannya, terus si ceweknya ini minta berubah dong, sayang doang nggak cukup segala macam gini-gini. Padahal si cowok itu emang lagi berproses, bukan dia nggak berubah langsung. Kan nggak bisa anjing lu berubah misalkan dari yang lu bilang 1 sampai 10 nggak bisa langsung gitu anjing. Iya. Orang juga kan punya opsinya masing-masing kan? Anjing. Nggak bisa. Jadi emang bener kayak ya lu nggak bisa kalau langsung berubah secara drastis tuh. Yang ada cuma ini doang, lo apa namanya? Apa sih namanya? Lupa gua. Tapi gak ada yang instan lah ya. Iya. Perubahan itu tuh gak ada yang instan. Tapi kan kalau itu emang konteksnya dia pengen berubah dan dia lagi merusahakan perubahan itu kan. Nah ini tuh ini yang gue rasain ya. Lu tau lah kalau sesimpel case-nya ngechat cewek deh gitu. Iya. Lu tau kan kalau gue dulu ngechat cewek gimana? Kayak buset panjang banget, kayak bikin buku tuh. Panjang banget kan. Nah seiring berjalannya waktu tanpa gue sadarin nih be, gue nggak ada ngelakuin usaha apa-apa untuk jadi yang kayak gimana, tapi sampai ada satu cewek yang pernah bilang sama gue, ih lu emang orangnya cuek banget atau gue bikin lu risih ya gitu. Terus kaget gue, kok tiba-tiba dia ngomong kayak gitu, soalnya sebelum-sebelumnya nggak ada kan gitu. Terus gue tanya emang kenapa gitu, terus dia bilang nggak tahu, gue kok kayaknya lu ngebales gue tuh cuma sekedarnya doang gitu, ya kan. Nah habis itu gue scroll lagi chat-chat gue kayak, wah iya anjir dia ngebales panjang-panjang, terus gue tuh ngebales ya seadanya aja gitu kan. Nah dari situ akhirnya gue sadar kayak, loh kok gue jadi kayak sok cuek, atau emang gue jadi orang yang cuek nih sekarang gitu kan. Tapi itu tuh jadi kalau satu orang mungkin ya itu spekulasi dia doang gitu ya kan. Nah yang kenapa gue jadi yakin kalau gue jadi ternyata kayak berubah jadi orang yang cuek itu adalah waktu nggak lama, kayak sebulan yang lalu lah, ada 2 orang yang bilang kalau gue tuh cuek. Cewek juga. Terus banyak lu anjing. Enggak, maksudnya kan temen. Oh iya, siap. Gitu kan. Terus kayak pas gue ngelihat lagi chat-chat gue, dan gue ngeliat ke hampir semua chat ke teman-teman gue, ke siapapun itu, dan kayak sama aja. Kalau gue enggak sih, kalau gue kayak rasanya sama aja anjing, enggak ada beda. Awalnya gue mikir gitu be, yang pas pertama kali. Biasa aja deh gue ngechat gitu kan. Terus juga gue kan sempat ganti HP, jadi chat semua hilang dong. Jadi nggak ada history di mana gue pernah ngechat separagraf gitu. Cuma gue inget doang gitu kan. Jadi kayak nggak ada bukti lah gitu. Terus sampai di titik di mana gue lihat chat baru, wah iya anjing kayaknya apa ya gue cuek gitu. Cuman mungkin ke cewek yang ini doang. Pas udah ada si 2 cewek ini yang ngomong, tiba-tiba gue kepikiran, coba deh gue cek ke yang lain. Terus gue liat, wah anjing iya ya, kayak gue jadi jarang ngechat yang panjang-panjang, gue jadi jarang ngechat yang berparagraf-paragraf gitu. Maksudnya walaupun sekedar VN karena gue malas ngetik panjang pun nggak gue lakuin gitu loh. Jadi kadang gue punya spekulasi bahwa perubahan itu bisa terjadi tanpa lu sadarin dan tanpa lu perjuangin, tanpa lu usahain gitu loh. Betul. Tapi biasanya itu jadi perubahan yang jelek. Kayak lu jadi lebih cuek, jadi lebih dingin misalnya gitu kan. Iya. Betul sih anjing, bener banget anjing. Jadi tapi gak instan, gak langsung tiba-tiba cuek gitu loh. Ada masanya misalnya, let's say gue biasanya ngechat 5 bubble chat ya, 5 bubble chat. Terus mungkin ada satu kejadian yang bikin gue gak kayak gitu lagi, entah mungkin gue dikecewain, entah gue di PHP atau apa segala macam. Terus seiring berjalannya waktu, gue ngechat orang kayak biasa. Awalnya dari 5 bubble jadi 4 bubble dulu, dari 4 bubble jadi 3 bubble, sampai ke akhirnya cuma 1 bubble doang gitu kan. Cuma gue gak sadar kalau gue kayak gitu loh. Jadi dan sekarang gue jadi gak enak anjing sama orang. Nah itu dia, kadang gue juga gitu dia bisa. Kalau gue bukan kalau bilang PDKT enggak sih anjing, biasa. Maksudnya kayak temenan doang. Iya, ngobrol sama temen cewek gitu biasa cetan. Kan emang gue sebenarnya sama dia kayak lu, kalau ngetik tuh panjang gitu kan. 1 bubble tuh bisa
baris ada 5, 6, 7 Iya, panjang anjing. gue. Iya. Parah panjang banget. Nah kalau lu kan 1 bubble kan panjang langsung. Nah kalau gue 5 bubble panjang tapi 5 dibagi berapa bubble gitu misalkan. Nah, iya kayak gitu. Anjing gue bilang, terus kayak dia tiba-tiba ngomong kayak ya kayak gitu. Kok jadi cuek sih? Gue nggak gimana ya? Nggak ngerasa kalau gue cuek. Ya emang udah biasa aja, kayak biasa aja gitu. Iya, gue juga nggak ngerasa gitu. Tapi sekarang gue jadi orang yang kayak ketika ada orang yang ngechat gue tuh panjang gitu, lebih dari 1 kalimat gitu kasarnya, gue jadi bingung nih. Karena gue udah ngeh itu ya, gue jadi bingung. Duh, gue mau balas apa ya biar panjang-panjang. Nah itu dia tuh anjing tuh. Kan jadi, gak mungkin kan satu misalkan kita bisa lah mungkin 1 kata lu jadi panjang, cuman akhirnya gak bakal nyambung. Jadi muter-muter doang gitu iya, kan. Jadi cuma kayak sisi doang. Gue mikirnya kayak biar lu dapat poinnya aja nih. Gue ngomong oh alah oke gitu misalnya. Itu tuh orang mikirnya kayak gue cuek banget sih gitu aja. Ya kan bener kan dingin banget sih ini orang. So dingin banget gitu. Sejual mahal banget sebenarnya bukan kayak gitu. Ya gue kalau misalkan gue panjang-panjangin juga percuma kalau jawabannya cuma muter-muter. Akhirnya oke juga tuh di ujung. Atau WK doang. Anjing tolol sih itu. Gak bisa tuh gue gitu. Wah itu kesel sih gue. Kadang emang misalkan si cewek juga atau si cewek atau si cowok tuh notisnya lama jadi dia baru menyadari kita berubah tuh lama gitu. Enggak yang gue bikin mas tuh di situ kadang. Kalau dia menyadari berubah kan berarti emang lu udah temenan lama, udah kenal lama. Nah ini tuh orang baru kalau gue. Orang baru terus udah ngelihat gue yang baru, terus ngerasa kok gue cuek gitu. Nah yang jadi sebuah masalah mungkin kenapa dia mikir kayak gitu karena gue nih yang pertama kali ngechat. Gitu, gue yang memulai percakapannya gitu loh. Oh iya ngerti. Nah jadi dia mungkin kepikiran mikir kayak tujuan lu apa sih gitu kali ya. Kayak apakah emang lu pengen deketin gua atau lu mau cuma temenan sama gua gitu kan. Jadi mungkin dia bingung di situ gitu loh. Keliru. Apalagi kan ini konteksnya ke lawan jenis. Tapi sebenarnya dari cowok juga keliru juga Dit. Masa keliru lah. Keliru lah aja. Misalkan nih dia mikir kayak gitu. Si cowok juga dari awal juga mikir kayak gitu aja sebenarnya. Ini maunya dibawa kemana? Udah? Iya kan dia mikir ini mau jadi temenan doang atau gimana gitu kan? Enggak, konteksnya beda. Jadi antara cowok ke cewek sama cowok ke cowok. Kan otomatis gue nggak dingin ke cewek doang. Kalau gue emang sok-sok cuek dingin ke cewek doang kan berarti tapi ya emang gue nyeting gitu loh kayak ini strategi nih gitu kan. Gue emang cuek dulu aja sih anjing bodo amat gue nggak peduli. Ini gue siapa be? Ya udah gitu. Balas adanya. Iya tapi kadang kalau kecuali yang cewek diincer ya. Kalau diincer emang gue setting dulu tuh. Juga bener-bener open dikit. Biar dia kan nyantol juga kan anjing. Udah guys sekarang stay jomblo aja udah pusing ya pacaran tolol gue jatuhnya. Anjing. Balik lagi topik. Oke, balik lagi ke self improvement. Nah, menurut lu selama 2022 ini nih, ini kan udah Desember ya. Udah hampir 1 tahun nih kita menjalani 2022 ini dengan penuh struggle dan segala macem ya kan. Banyak banget deh. Pusing gua. Banyak hal yang udah terjadi di kehidupan kita masing-masing gitu. Nah dari lu, menurut lu apa yang udah improve nih dari diri lu? Ya, apa yang udah membaik lah dari diri lu? Atau yang mungkin jadi memburuk lah? Ya kalau yang membaik sih mungkin sedikit cerita. Gue magang, maksudnya gue ngajar jadi guru. Awalnya tuh gue nggak peduli dit gue sama temen kelompok gue segala macem gitu kan. Harusnya kalau lu emang bekerja di dunia pendidikan tuh bukan lu gua harus yang sama-sama ngeranggul gitu. Nggak bisa kalau lu gua tuh nggak bisa. Karena satu guru tuh belum tentu bisa ngadepin 500 siswa misalkan gitu kan. Harus ada bantuan. Iya pasti kita harus punya bala bantuan nih. Lalu ini sama saling melengkapi. Awal gua terjun di dunia itu tuh gue cuek parah dit. Gue nggak peduli mau gue kadang biasanya nih ya jujur aja gue masuk ke sekolah tuh kadang jam 10 siang ya harusnya
lu jam 6 tuh guru udah stay di sekolah gitu. Harusnya. Buat welcome morning gitu kan. Salaman sama guru kan gitu kan, siswa salaman ke guru. Iya. Welcome morning kan, selamat pagi lah segala macam. Gue nggak pernah ngelakuin itu selama hampir seminggu, dua minggu lah. Akhirnya gue dapet ultimatum lah. Oh iya. Dapet ultimatum gue dari guru-guru lain, dari teman-teman gue yang lain. Oh iya. Lu nggak boleh kayak gini segala macam. Guru tuh nggak bisa jalan sendiri aja. Dia maksudnya dia sangat perlu lo bantuan lu pada gitu, segala macam lah ngomongnya. Akhirnya gue nyadar, sampai ada seketika nih temen gue sendiri bilang, lu sebenarnya punya value. Lu tuh pokoknya lu punya value itu bagus di diri lu, cuman lu nggak percaya diri. Iya lagi. Ya kan, lu tuh nggak percaya diri. Lu sebenarnya keren, lu bisa kok jadi guru, gitu kan? Dia ngomong gitu ke gue. Lu bisa segala macam, lu bisa evaluasi depan guru-guru yang lain, lu bisa ngomong ini ngomong itu, lu bisa ngebimbing murid-murid lu. Kerasan tuh, dah. Gue mikir tuh 2 hari gue nggak masuk, gue alasan sakit. Gue mikir padahal di rumah tuh, anjing, bener nggak sih omongan dia? Tapi bener juga. Tapi gue introspeksi tuh. Iya, introspeksi diri gue. Akhirnya dari yang gue cuek jadi aware sama murid, jadi ya tingkah laku gue baik ke guru, ke yang lain-lain gitu, ke staf-staf sekolah. Menurut gue perubahan hebatnya di situ pas gue di sekolah itu. Dibanding sebelum-sebelumnya, ibaratnya gue berubah nih, sehari 2 hari 3 hari balik lagi. Oh iya. Nah pas di sekolah itu gue bener-bener kayak emang kalau kata teman-teman gue yang lain yang magang, anjing gue di sekolah dijejak segala macam, gini-gini gue harus kayak gini, harus berubah. Emang harus anjing. Nggak bisa kalau lu kayak gitu doang. Lu nggak pernah tahu value diri lu sampai mana, potensi diri lu sampai mana, lu nggak pernah tahu kalau lu nggak berubah gitu kan. Nah gue juga mikir kalau gue nggak dapet teman-teman yang kayak gini, kayak gue nggak bakal berubah juga, Dit. Mau sampai gimana pun juga gue ngajar, kayak gue cuek-cuek sama murid. Bener. Orang sampai ada nih dia suka gabung ke live gue lah, murid gue. Dia bilang, Pak Rizky cuek banget, kalau ajak ngobrol cuek segala macem, dingin banget gini-gini. Pak Rizky. Ya anjing kan tuh, gue tau malu kadang. Dia bilang jangan panggil pak bapak kakak aja. Ya elah kakak, gue panggil mas sama gue. Udah kan kayak gue mikir juga, oh iya nggak bisa, apalagi jurusan gue BK gitu, bimbingan konseling. Lo harus bisa konseling, ya lu sebagai konselor harus bisa gimana caranya lu bisa konseling, nasi konseling lu itu nyaman sama lu gitu kan. Iya, maksudnya konselor tuh emang harusnya malah deket sama klien, bukan klien sih, maksudnya sama murid kan. Iya, kasarnya klien juga lah bisa lah gitu. Klien lah gitu, masa cuek kan gak mungkin. Iya, nggak jelas apa ya, kayak nggak masuk gitu kan. Nggak bisa, lu nggak bisa kayak gitu kan. Iya, jadi kayak anjing, kok gue nggak bisa ya kayak teman-teman gue yang dengan enjoynya gitu masuk kelas, hai gini apa kabar. Gue enggak, gue masuk kelas tuh kayak masuk aja udah. Assalamualaikum, kita belajar ini sekarang, absen dulu ya, absen, terangin, udah selesai, udah gue keluar langsung. Kalau temen gue ngobrol dulu gitu, selama seminggu atau 2 mingguan lah gue tuh ngerasa kayak gue ada di posisi yang menurut gue tuh sifat gue jelek banget sih gitu. Jadi mereka tuh mau deket ke gue tuh ragu, segan. Ini orang galak banget anjing, cuek banget. Killer nih. Gitu-gitu ya. Iya, gue killer nih. Akhirnya gue mau gak mau setelah gue dapet ultimatum dari guru-guru kepala sekolah yang lain kan, gue harus berubah aja, gak bisa gue kalau gitu terus. Akhirnya baru tuh setelah 2 minggu itu gue libur 2 hari. Pokoknya gue libur tuh kalau gak salah Kamis Jumat. Seninnya tuh gue harus masuk kan upacara. Selesai upacara, gue mikir kayak nggak bisa gue ini terus, gue harus berubah. Gue masuk kelas dengan apa ya, diri gue yang udah berubah aja, kayak ya udah sosok baik gitu kan. Awalnya gue masih sosok baik tuh, gengsi gue aja. Maksain tuh. Gue gengsi parah gue udah gengsian. Anjing, halo apa kabar gini. Chat murid, kok tumben sih pak nanya kabar, biasanya juga nggak pernah. Oh berarti kan mereka juga ngerasain nih, ya kan? Masa lu berubah? Iya. Iya apa kabar, gimana, sehat, kemarin PR-nya apa aja, gini-gini. Nah ya gue langsung berbaur gitu aja. Iya berinteraksi gitu, gimana caranya. Ya kan manusia juga makhluk sosial kan, harus bersosialisasi. Akhirnya jadi si murid-murid dekat sama gue. Ya gak cowok gak cewek, sama semuanya. Kalau ketemu gue lagi mau keluar kelas, nyapa gitu kan di koridor kan.
apa kabar? Cia, hilang apa kabar anjing. Orang cocok banget kata gue. Parah. Orang gue aja kaget baru masuk situ kan. Pak, ngajar kelas saya ya. gue sempet ada rasa kita keluar topik gitu. Gue cerita di keluar topik. Iya. Ada perasaan gue gak enak sama temen gue. Jadi gak tahu ya, mungkin gue bukan gak ganteng-ganteng amat ya. Temen gue lebih maksudnya oke lah ya. Oke lah gitu. Secara dia ritme dia belajar segala macam lebih oke dia gitu dibanding gue. Kalau gue kan karena emang gue cuek, jadi kayak ya udah semampu gue. Kalau dia emang ngolah terus. Ya dikulik ya. Dikulik terus. Apa yang kurang dari dia dikulik terus. Jadi dia udah ibaratnya ya kalau gue masih tengah dia udah topnya lah. Iya. Udah oke banget lah dia kalau buat ngajar-ngajar gitu. Ada suatu ketika gue udah keluar dari perpus nih. Gue harus beresin buku. Gue ngebantuin gue udah perpus kan. Gue keluar dari perpus. Keluar perpus tuh kalau gak salah itu kelas 11 sebelah kanan tuh. Lorong-lorong kelas 11 tuh. IPA. Ada anak IPA semua. Pak masuk kelas saya dong. Gue bilang kelas. Saya megang kelas IPS. Saya gak megang kelas IPA. Ketus lah gue. Cabut lah gue. Karena gue emang jujur gue kadang risih kalau sama murid yang gitu dit. Oh gitu? Kayak anjing kayak gue kayak gatel banget sih. Oh iya. Gitu dit. Gue kayak kan sebelum gue masih punya cewek jadi. Cewek yang ngomong nih. Iya. Gue masih ngejaga perasaan cewek gue kan gimana juga takutnya gue juga kecantol kan nyebur. Aduh. Malu anjing gue cara nama murid. Pedofil kan. Udah lah akhirnya. Kasus ntar kan. Kalau gue biasa aja. Gue turun ke bawah. Besoknya gue lagi piket, gue muter-muter ke lantai 1, 2, 3. Gue puterin semua tuh karena gue gabut juga kan. Mau ngapain piket di ruang piket. Duh gue ke atas. Pak masuk kelas saya dong please gini. Kenapa emang? Mulai itu gue nanya kenapa sama Po Ono kayak gini. Gak boleh gitu lah. Terus gue bercandanya emang saya ganteng, cuman kan saya juga gak murahan. Gue anjing tai banget tuh. Tai banget. Ngomongnya tinggi banget tuh, tinggi. Tai gitu. Iya kayak gitu. Jadi ya udah kalau misalkan ditanya perubahan baiknya ya alhamdulillah. Gue udah bisa menyesuaikan lah cara gue. Ini kan kalau kita ngomongin kerjaan ya, cara gue buat mengajar, buat segala macam gue udah sedikit demi sedikit gue coba ngerubah yang tadinya gue ke sekolah cuma datang buat absen, ngopi, ngerokok, tiduran, nge-live Instagram anjing. Ya bete banget tuh gue juga bete sendiri tuh. Ya tiap hari nge-live bete juga gue anjing, seleb bukan anjing. Nge-live. Sumpah. Akhirnya gue berusaha mencoba masuk kelas, ngasih materi, aware sama yang lain. Kalau ada yang nanya, gue notice. Sebelumnya gue gak pernah notice sama sekali anjing. Orang nanya ya udah besok aja ya pertanyaannya bahas. Kan kalau udah besok udah beda materi dit. Biar kalau kata orang BK ngapain sih. Tapi udah bete juga gak sih yang nanya? Iya. Iya kan jadi bete juga anjing gitu. Akhirnya besok dia gak bakal nanya lagi. Iya. Malah jadi setelah disitu udah akhirnya gue yang nanya ke dia. Udah ngerti belum materi yang sekarang. Akhirnya dia ngebuka lagi. Pas saya mau nanya gini-gini. Udah cakep tuh. Ruangan aja langsung. Pedo anjing. Gede. Kalau yang buruknya mah ya yang buruk mah jangan diomongin lah kan malu. Ntar kalau siswa gue lihat ya. Yang buruk mantar aja. Gue bangsat aja emang diri gue bangsat sebenarnya mah. Kalau gue juga ngerasa banyak perubahan sih. Cuman mungkin bukan ke industrinya ya, bukan ke kerjaan karena gue kan masih kuliah aja nih gitu kan. Yeah. Fokus buat kuliah. Tapi yang menurut gue di 2022 ini sebenarnya tahun ini tuh salah satu tahun terburuk gue. Wah, hancur-hancuran nih. Iya lagi nih. Ya kan? Wah, hancur-hancuran. Tapi gue berusaha untuk ngambil sisi positifnya. Gue emang hancur-hancuran. Cuman kita bahas sisi positif dulu nih. Gue bisa akhirnya ngambil keputusan sendiri. Dan menurut gue itu keputusan terbesar dalam hidup gue gitu kayak. Gue akhirnya memutuskan buat gue pensiun dari atlet nih gitu kan. Bener-bener gue gak latihan lagi, gue gak tanding lagi segala macam. Terus alasannya banyak. Ya mungkin salah satunya karena performa gue yang turun gitu kan. Terus gue gak bisa ngimbangin sama jadwal kuliah gue dan segala macam lah. Nah tapi di situ tuh gue berpikir kayak wah anjir gue bisa ngambil sebuah keputusan yang dimana gue keluar dari sesuatu yang udah gue lakuin selama belasan tahun nih gila. Yang udah jalanin lama. Udah gue jalanin bertahun-tahun terus kayak gue bener-bener
full di sana gitu kan, sampai gue sempet gap year 1 tahun buat ngejar atlet doang gitu. Dan gue ngerasa kayaknya ini emang gue udah berhasil keluar dari zona nyaman gue. Walaupun gue butuh waktu 10 bulan lebih be untuk mikirin itu, terus akhirnya oke, gue mutusin gitu kan. Berat banget kan gitu. Jadi selama ya mungkin ngerasanya di akhir-akhir 2022 lah gitu. Karena selama 8-9 bulan gue masih latihan dan segala macem, gue benar-benar latihan cuma sekedarnya doang. Masih jadi sering bolong-bolong latihannya gitu kan. Kadang latihan pagi doang, sorenya enggak gitu. Kadang sore doang. Lu sih sibuk banget tuh. Diajak subuh ke Mumtaz juga pagi latihan. Tai. Susah tuh kan, susah banget kan. Gue najis, gue akhirnya gue nyebukin diri tuh. Tapi kan emang sibuk kan. Emang sibuk gitu. Terus emang jadi orang yang pengen tidur mulu kan gitu. Nah tapi sekarang setelah gue bikin keputusan itu, lega sih enggak, nyesel iya sebenarnya. Kayak pasti nyesel dong. Cuman ya emang itu doang pilihan gue. Gue nggak bisa milih mau lanjut atlet. Misalnya gue korbanin kuliah gue, tapi atlet gue performa lagi turun banget nih gitu kan. Memang nggak menutup kemungkinan kalau gue bakal kencang lagi berenangnya, bakal mecahin rekor lagi dan segala macem ke depannya gitu kan. Tapi di satu sisi gue ngeliat ini tuh gue ada di fase dimana gue bahkan berenang gue itu lebih lambat daripada adik-adik gue gitu loh. Jadi gue ngerasa kayaknya udah gak bisa dipaksain deh gitu. Ya. Mendingan gue realistis aja lah gitu kan kasarnya. Selain itu yang menurut gue yang improve dari diri gue adalah gue ngerasa bahwa gue jadi orang, ya maksud gue gak ekstrovert banget lah, tapi setidaknya gak introvert yang sangat menutup diri banget gitu loh. Tuh lu sebelumnya gitu Dit. Salahnya kan? lu introvert parah anjing. Itu gue nih orang gak bisa apa keluar dari introvertnya. Ibaratnya nih misalkan lu introvert 100% nih, keluar kayak 20% anjing. Iya gitu, maksudnya lu bisa lihat seberapa susah buat gue untuk membuat sebuah teman gitu kan. Untuk kenalan susah banget kan. Gue aja mikir gini. Gue sorry ya gue potong. Gue saya punya mikir gini, pikiran kayak ibu aja temennya gue doang kali ya. Apalagi waktu gue masih di komplek di Residen 1 kan. Ini bocah mainnya kalau gak sama gue masih Jaya goblok. Gue mikirin nih bocah kalau masih Jaya makin tolol nanti. Jay, jangan gitulah. Kalau gak main bocah borbut, itu juga jarang, gak sesering gue gitu kan. Padahal bocah tiap malam nongkrong ya kan. Tapi kadang gue juga dibandingin sama emak bapak gue nih. Ngomong kayak Radit, jangan banyak main. Kata gue salah nih, mau gue manusia Radit, kemudian gue gak usah main. Enggak anjing. Nyokap bokap lu bilang gitu. Emak gue bilang, lu kapan mainnya? Mari emang lu kadang emang juga kebalik gitu Dit. Soalnya kadang orang tua juga apa ya, kayak nyokap gue nih. Dia kadang khawatir loh kalau gue di rumah terus kenapa nih anak gak mau keluar. Biasanya kan gue main terus tuh. Bagian gue seminggu full main gue domelin. Gue seminggu di rumah tanyain, iya kenapa di rumah mulu, ada masalah gini. Gue salah mulu ini mah. Sama gue juga. Kadang mah gue lagi sibuk kuliah gitu kan. Gue kan sih paling males nongkrong ya. Iya. Kalau kecuali oke ada tugas gitu, ayo gitu. Sambil nyambil nongkrong. Terus tiba-tiba ada momen dimana gue mau syuting, emang lagi hektik-hektiknya lah. Gue mau syuting, gue nggak pulang Cuk. Yang apa? Terus tiba-tiba nyokap gue nanyain mulu gitu kan. Mas udah di mana? Udah makan belum? Segala macem gitu. Yang tiba-tiba biasanya kayak diem aja tuh, karena kan gue di rumah terus kan maksudnya. Terus kok tiba-tiba bocah gue orang pernah pulang gitu kan. Karena mungkin ada suatu kebiasaan yang biasa kita lakuin tuh. Misalkan lu biasa di rumah. Ya udah ngapain nanya lu udah makan apa belum? Mungkin nanya makan tuh secukupnya aja mungkin. Ya udah lu juga sadar sendiri lu bakal makan, lu bakal minum segala macam itu kan ke bawah turun. Bener. Pas ketika lu keluar khawatir juga sebenarnya orang tua tuh. Anjing. Ya, maksudnya ya anak udah makan belum ya? Gimana nih? Ya anak baik-baik aja kan gitu kan. Pasti ada rasa khawatir itu. Benar. Tapi seiring berjalannya waktu, nyokap gue akhirnya bangga bro. Wah bangga be. Ya bagus lah kalau kamu udah nemu teman-teman yang klop sama kamu gitu kan. Terus kayak walaupun gak sering di rumah gak apa-apa, tapi emang kesibukannya tuh punya value gitu loh. Ada artinya gitu kan. Entah syuting, entah apa gitu. Even gak usah ada duitnya dulu, gak usah mikirin duit aja dulu. Yang penting lu punya kesibukan aja gitu kan. Nah di situ yang menurut gue improve dari diri gue adalah gue jadi orang yang bisa lebih mudah, nggak lebih mudah banget sih, cuman lebih
lebih bisa berteman lah sama orang, dan lebih, maksud gue kayak waktu gue masih gap year, temen gue lu doang kan. Iya. Terus kita main paling kalau nggak depan rumah lu, depan rumah gue. Gitu. Itu doang tuh. Mikirin itu sumpah. Sekepikiran itu lu gue. Paling jauh kita kemana? Mumtaz. Udah paling jauh tuh. Itu juga belum tentu seminggu sekali. Walaupun kadang mainnya sampai jam 12, sampai jam 1 gitu kan. Cuman ya udah depan rumah gue aja gitu kan, atau depan rumah lu. Udah ngobrol-ngobrol nggak jelas. Nah kalau sekarang udah di fase yang dimana gue mau main jauh, ayo mau main di dekat-dekat sini juga gue lebih gas gitu loh, maksud gue. Karena gue tahu gue di rumah belum tentu ada hal yang bermanfaat yang bisa gue lakuin gitu loh. Itu kedua. Yang ketiga ada mungkin dari, ya mungkin nggak semuanya improve lah ya, tapi gue jadi orang yang bukan cuma bisa berteman, tapi gue jadi orang yang bisa lebih bukan dekat ya, maksudnya lebih berbaur sama cewek. Dulu kan gue gimana banget sama cewek, parah lu orang gay anjing. Udah kayak orang gay anjing kata gue ya, mungkin bekas pesantren juga kali ya, jadi nggak pernah ketemu cewek gitu kan kalau di asrama. Terus akhirnya kaku banget lah ketemu cewek gitu. Tapi kayak sesimpel yang waktu itu kita bahas, mungkin gak sih sahabatan tanpa ada rasa gitu kan. Itu kan konteksnya sahabatan gitu kan. Nah gue tuh konteksnya kenal doang anjing gitu. Waktu itu gue ada di fase dimana gue kalau ketemu sama satu cewek, kalau gak ilfil ya suka ya kan, cuma itu doang. Jadi gak mungkin ada di tengah-tengahnya itu temenan, gak ada gitu kan. Nah terus di sekarang itu gue akhirnya jadi bisa nih untuk berteman tanpa ada rasa gitu-gitu. Atau gue ngobrol enjoy aja sama cewek itu udah bisa, gak takut ini takut itu, gak kaku, gak lugu gitu-gitu loh. Itu menurut gue satu improvement ya menurut gue. Iya, satu movement benar. Iya. Karena kalau gue masih jadi orang yang kayak oke, gue gak usah deket-deket sama cewek segala macam, kayaknya di di perkuliahan gue, terus nanti masuk ke dunia industri atau dunia profesional, gue pasti akan ada momen dimana gue tektokan sama cewek gitu loh. Pasti dong. Di luar itu pun pasti. Apapun kerjaannya pasti bakal tektokan. Iya. Dan gue kan tipikal orang yang dulunya tuh bener-bener jaga jarak banget sama cewek. Bahkan sampai ada di fase dimana gue proyekan nih, tapi gue gak mau ada ceweknya di PH itu gitu loh. Kayak syuting misalnya gitu, gue gak mau ada ceweknya gitu, sampai kayak gitu lah. Atau nongkrong gak mau ada ceweknya gitu. Tapi kan sekarang gue akhirnya bisa mungkin lebih terbuka juga, lebih enjoy gitu kan. Jadi gak terlihat kaku, dan emang maksudnya bisa dianggap asik lah gitu sama orang gitu. Walaupun gue emang kadang masih kepleset gitu kan deket sama ceweknya buat emang PDKT gitu kan. Wajar gitu. Wajar itu mah wajar. Wajar. Tapi kalau ngomongin improvement nih, kan kayak ada yang meningkat dari diri lo, ada yang meningkat dari diri gue. Yang menurun dari diri lo di 2022 apaan? Gak usah secara frontal, tipis-tipis aja. Yang menurun. Gue sempat mikir kualitas diri gue sih menurun gitu. Asli. Apa tuh? Dari gue tuh jujur ya, dari 2021 sifat, masih kalau gue ngomong buat diri gue sendiri ya, terus kata keluarga gue, kata saudara-saudara gue, sifat lu udah bagus nih begini, tahun depan bisa, dari itu ngomong 2021 Desember. Oh iya. Tahun depan jangan sampai berubah ke kayak tahun 2020 lagi atau 2019. Iya. Lu udah berkualitas nih pokoknya, kata om gue. Apa yang bikin orang ngeliat udah bagus nih sifat lu apa? Iya, secara gue kan gue jangankan sama teman atau sama segala macam, gue bukan orang yang bisa kelihatan kayak perhatian lah gitu. Gue perhatian tapi pakai cara gue sendiri gitu. Dengan cueknya gue bisa perhatian. Sebenarnya kita perhatian. Iya. Tapi kita cuek gitu aja. Iya. Tapi kalau di keluarga besar gue nggak boleh kayak gitu, Dit. Nggak boleh lu nggak. Ya lu kalau mau perhatian aja, gak usah cuek aja gitu. Iya. Kalau cuek ya udah cuek aja, nggak usah digabung-gabungin. Nggak bisa. Akhirnya kan gue harus ngerubah diri gue juga, anjing, gimana pun juga kan. Iya. Dan gue mikir kayak kalau gue cuekan terus,
suatu saat gue butuh mereka gitu kan. Iya, padahal cueknya lu tuh perhatian sebenarnya. Iya, sebenarnya gue perhatian. Sedikit-sedikit gue merhatiin. Oh sini kayak gini ya, sini lagi butuh ini nih. Gini. Gue merhatiin sangat sekali merhatikan gue. Cuman pandangan mereka ke gue tuh beda. Ini orang dingin banget sih sama saudara sama segala macam gini. Nah, kejadian lah di 2022 ini. Kualitas hidup gue secara sifat. Mungkin kalau attitude ya gue menyesuaikan lah. Kalau dia emang sopan sama gue bakal lebih sopan sama dia gitu kan. Oh iya. Di luar punya problem gitu dengan satu orang ini misalkan gitu kan. Mungkin kalau punya problem kan pasti gue kayak bukan lebih ngejaga jarak ya, secukupnya aja lah gue, nggak selegowo ke saudara-saudara gue yang lain gitu ke. Cuman ya sama orang ini aja, gue nggak pernah ngebawa yang lain gitu. Oh iya. Ya itu dia kayak om gue ngomong, gila lu, udah diwanti-wanti jangan berubah apa secara lingkungan lu sekarang lebih ini apa gimana. Sebenarnya kalau dibilang lingkungan gue masih sama aja, teman gue masih si Radit, teman gue masih si Jaya, teman gue masih si Oni, yang lain lah segala macam yang gue kenal masih teman gue, lingkungan gue masih sama-sama aja. Dan mungkin setelah gue ke sekolah ngajar itu, mungkin gue memperluas lingkungan gue karena gue butuh relasi di dunia pendidikan ini gitu kan. Tapi kan mereka nggak ngerubah sifat gue, Dit. Secara garis besar gitu. Dan gue nggak merasa juga sifat gue berubah. Mungkin yang ngelihat kayaknya ya. Iya, mungkin nggak ngelihat kali. Maksudnya gimana ya? Kita nggak ngerasa bahwa kita berubah gitu loh. Mungkin orang kali ya. Orang kayak, oh nih udah kayak gini lagi. Itu dia. Kalau yang ya sifat paling kualitas gue udah agak menurun. Itu maksudnya simple kayak tadi gue bilang gitu. Ada satu perubahan yang terjadi tanpa kita sadarin gitu. Karena kan mungkin orang nanti berubah tuh karena usaha kita mau berubah, usaha kita mau jadi yang kayak gini, jadi kayak gitu kan. Itu secara sadar kita usahain kan. Tapi ada momen-momen di mana lu berubah drastis banget gitu, dari mungkin lu yang sebelumnya perhatian banget tiba-tiba jadi cuek banget gitu kan. Itu tapi perubahan itu jadi nggak kerasa sama kita. Ya mungkin ada 1-2 faktor yang bikin kita jadi kayak gitu. Sesimpel lu deketin cewek deh, deketin cewek segala macam, lu udah perhatian banget gitu kan. Terus tiba-tiba si cewek ini PHP-in lu, ngecewain lu gitu. Tanpa lu sadarin, tanpa lu rencanain gue mau jadi orang yang lebih cuek. Enggak, lu nggak ngerencanain itu. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika lu berinteraksi sama orang lain, ya lu akan jadi cuek karena lu ngerasa sebenarnya ada dalam diri lu ngerasa kayak perhatian gue nggak dihargai juga, ngapain gitu kan. Tapi hal itu tuh lu lakukan tanpa lu sadar. Jadi perubahan itu nggak sadar aja gitu, lu tiba-tiba berubah aja gitu. Ya bergerak dengan sendirinya sih sebenarnya. Ya udah kayak ya berjalannya aja itu dia ya benar, lu nggak ngerencanain apapun gitu kan. Nggak mungkin juga lu ngerencanain yang jelek-jelek gitu kan. Aku muncul kamu nih cewek, nggak mungkin, nggak bisa gitu kan. Secara kita juga ngehargain dia, tapi emang kadang dari hati aja gitu ke bawah nih. Misalkan di hati A di mulut B kadang kan. Ya nggak sinkron. Iya, jadi ya udah, jadi si gerak motorik tuh ngikutin ada di hati aja. Oke, iya, sip. Walah, hahaha. WK. Anjing. Mending lu masih WK lu. Gua kadang sekarang ngapain? Oh alah WK gitu doang. Hai kali. Gua pernah diginin, gua ngececun ya. Gua jawab si gitu terus. Apaan lu? Ketawa ini anjing. Jijik banget bangsat. Enggak, maksudnya gini, Be. Gue nih ya. Gue orang nih ketawa awok gitu ya, gue udah gak bisa terima tuh, Be. Sumpah. Ini lagi sisi anjing. Kalau hihihi masih bisa gue terima. Gue bete banget dia. Gue ngechat. Awalnya gue ya udah kayak biasa. Kalau ilfil nih, gue bikin gimana caranya dia bisa ilfil sama gue lagi. Jadi gue ilfil sama dia nih, gimana caranya dia juga ilfil sama gue. Ya gue coba si demi Allah langsung diblokir ya gue. Anjing. Langsung unfriend tuh dia. Fix banget anjing. Langsung kan pengguna Instagram tidak ada, bukan. Wah udah unfollow fix. Sama kayak Jaya juga pernah gitu. Di blokir ya gue anjing. Wah parah lu Jay. Kacau lu Jay. Lanjutin. Kalau di lu apa? Kalau gue? Iya. Banyak sih sebenarnya. Tapi mungkin lebih banyak ke arah agama. Gue masih sholat 5 waktu gitu kan, sholat tepat waktu masih banget gitu. Cuma yang berkurang adalah kualitas sholat gue kadang. Wah gila.
2 bulan terakhir ini atau 3 bulan ya, 3 bulan lah, 2 bulan 3 bulan terakhir ini gue hampir nggak pernah ke masjid. Jadi gue ke masjid cuma sholat Jumat doang. Dan menurut gue itu suatu hal yang kayak nggak, anjing, ini bukan gue nih. Masa iya gue yang sebelumnya 3 tahun berturut-turut gue di masjid terus sholatnya, terus tiba-tiba gue nggak ke masjid gitu kan. Sampai gue jadi imam komplek lah, ditunjuk imam di mana gitu kan. Terus tiba-tiba gue nggak ke masjid sama sekali, anjing gitu. Padahal gue bangun nggak subuh, bangun, bahkan gue masih tahajud, gue mungkin masih duha gitu. Tapi ya gitu, kualitas sholat gue yang menurun. Jadi ada beberapa momen yang dimana gue sholat itu sekedarnya sholat doang. Wah, itu fakta banget. Udah sholat gitu kan? Iya, kayak udah yang penting udah sholat gitu. Terus sholat tuh biasanya gue tuh makninah lah gitu. Jadi nggak cepet, nggak buru-buru lah gitu. Terus tiba-tiba gue buru-buru sholatnya. Nah, gue selalu membiasakan. Nah, kalau dulu gue tuh selalu membiasakan, bukan kalau dulu, dari dulu gue selalu membiasakan. Setiap sujud kan ada 2 kali sujud nih setiap rakaat. Nah, setiap di sujud kedua gue selalu ada wirid lah, ada doa gitu di sujud itu. Nah, ini gue nggak ada cuy. Ya udah langsung aja, udah tiba-tiba langsung naik, langsung tahiyat gitu. Itu satu sholat gue, itu sholat wajib. Nah, terus sholat tahajud gue juga kadang suka bolong-bolong. Kadang gue sholat tahajud, kadang enggak. Apalagi sekarang tuh sampai ada di fase dimana gue, kalau gue udah nggak sholat tahajud, jadi gue nggak sholat duha sekalian aja deh, males gitu. Ada malesnya gitu. Itu dari sholat. Dari hafalan gue juga. Wah, gue kalau disuruh ngulang hafalan nih, bolong-bolong aja. Belum tentu gue. Biasanya kan tes hafalan kan dibacain 1 ayat terus suruh nyambung kan. Gue belum tentu bisa lagi nih sekarang mah. Kayak hilang lah gitu hafalan gue kasarnya gitu. Terus selain itu, gue jadi orang yang kecanduannya banyak hal. Nggak banyak hal sih. Kecanduannya itu lebih ke sosial media. Yang dimana kalau gue udah buka IG, gue udah nge-scroll TikTok, gue udah buka YouTube, gue udah nggak ingat waktu. Bener-bener kayak sesimpel gue udah bangun nih tahajud gitu kan. Terus gue buka HP dulu bentar, buka TikTok, scroll, tiba-tiba azan subuh aja. Ya jadi sholat tahajud. Emang gitu ya? Iya kan? Baik IG, TikTok, merusak segalanya sosmed aja. Wah, parah anjing. Bener-bener kayak kalau kita nggak bisa ngabisin waktu, udah hancur udah. Terus waktu yang lu pakai buat sosmed harusnya bisa lu lakuin untuk hal-hal yang lebih berguna dan mengimprove diri lu, nggak gue lakuin jadinya. Jadi kayak sia-sia aja gitu. Dan gue ngerasa banget 2022 ini jadi hal yang sangat sia-sia buat gue. Karena gue ternyata seadiktif itu gitu. Dan di tahun ini gue ditolak. Ya biasa lah ditolak gitu kan. Cuman kan ya biasanya gue ditolak sholat gitu kan. Biasanya ditolak curhat sama Allah gitu kan. Tidur terus tahajud, terus tahajud curhat sama Allah gitu. Ini enggak. Gue curhat kayak nih sesimpel ini. Si Raditya Luhung yang ngerokok tuh tiba-tiba tuh. Aneh kan? Ngerokok tiba-tiba main ginian. Ya elah kata gue. Terus gue juga sempat ngerasain minum. Nyobain doang awalnya. Kayak isengnya cuma sekali sekali minum. Oh ya gini rasanya gak enak gitu. Wah, awal tahun gue bilang gak enak aja. Terus kok makin kesini gak rutin gue. Ya sesekali doang gitu. Tapi minum gitu kan. Terus yang terakhir ini apalagi ada pildun kan. Aduh, judi aja. Dosa dia. Astagfirullahaladzim. Judi gitu kan. Selain itu, gue ngerasa gue gak punya mental baja lagi. Maksud gue gini, gue kan kalau dulu latihan ya, mau di bola, renang, gue digertak aja gitu. Semakin gue bukan dikerasin malah, semakin gue dianggap remeh, dianggap lemah, dianggap berenang lu gak kenceng, main bola lu gak bagus gitu. Semakin ada motivasi dalam diri gue yang bikin kayak gue buktiin nih, gue kenceng, gue buktiin nih gue bisa nyetak gol banyak segala macam itu. Nah sekarang malah jadi ngedown gue. Jadi sering overthinking lah, sering gelisah sendiri lah, entah karena apapun itu gitu loh. Ya jadi, dan menurut gue itu satu penurunan yang enggak 2023 gue harus bisa lebih baik nih gitu. Makanya kenapa gue punya satu rencana yang dimana
nanti 2023 bakal gue realisasikan gitu. Tapi di akhir tahun ini gue udah nyoba-nyoba lah gitu. Cuman ntar gue bahas lagi lah di podcast selanjutnya. Anjay. Apa nih ya, gue jujur juga nih. Cara lah gue ngisi sholat tuh gue sholatnya jarang-jarang. Ada 3 bulan Oktober kalau nggak salah. Baru dong. Baru kemarin. Paling gue udah jakin umroh. Iya udah jakin. Ayo umroh. Terus? Februari. Udah pesen segala macam. Sama teman-teman gue. Oh. Terus? Bilang. Kapan? Gue nanya lagi kapan gitu kan. Padahal udah dikasih tahu Februari. Kan gue gimana? Gue deg-degan juga gitu kan. Iya. Terus temen gue bilang, sekalian tobat tuh di sono. Gue kotor itu kayak gue anjing, gue mikir gitu kan. Oh yaudah. Sisu sholat masih bolong parah gue. Bisa kayak gue sholat cuma zuhur sama maghrib gitu. Ya asar sama isya. Subuhnya sih jarang sekali. Paling yang Jumat juga kadang misalkan seminggu udah 2 kali. Belum sholat. Ketiga kalinya kagak sholat. Oh iya. Bolong tuh, pokoknya ada bolong sholat tuh, bolong 2 kali gitu kan. Gue mikir anjing gue mau umroh nih. Gue mau minum nih kan. Ayo mabuk nih, gue bilang cepet pertama nih gue kuasain duit gue 100.000. Wajib. Kadang ngeluarin 200.000 gue tambahin terus 1 juta gue keluar. Temen gue bilang, "Udah nih duit." Mau umroh. Lu mau umroh, duit simpan buat jajan. Kan gue kayak mikir ya, ini temen gue yang udah ngisi kaya dia bilang nyuruh gue simpan duit lu. Dia bilang gue bisa nih sekarang. Dia ngeluarin duit nih 2 juta. Lu mabok aja sendiri cuman gue gak mau. Anjing gue mikir ya kayak, oh mungkin karena gue mau umroh aja kali ya. Gitu kan, karena gue mau umroh aja kali. Iya. Gue nggak, maksudnya teman-teman gue juga nggak mau gue minum segala macam. Tapi ternyata gue tahu mereka nggak apa ya. Mereka juga sampai mikir kayak gini bilang ada lah gue bocoran dari teman gue juga, sahabat-sahabat gue. Dia nggak mau kalau gue terus-terusan kayak gini karena menurut mereka gue tuh udah bukan masanya gue lagi buat kayak gini gitu loh. Lu tuh udah cukup nih karena lu udah lama kayak gini. Iya. Kalau mereka tuh kan kayak hitungannya kayak dari baru SMA baru mulai kayak gitu. Kalau gue kan dari SMP nih. Jadi mereka udah mikir kayak ini udah bukan masa lu lagi, lu harusnya udah bukan kayak gini-gini lagi nih. Lu harus keluar dari zona nyaman. Iya. Gitu ya. Akhirnya itu dia gue nyoba kayak biasanya gue sholat harus disuruh gitu kan ya. Kalau nggak sama cewek ya sama siapa. Padahal kan kalau bukan murid mah nggak boleh ngingetin sholat mah. Terus ya udah gue kira kayak tanpa apa ya, kadang gue juga aneh nih, misalkan gue bisa sholat nih, anjing tumben gue sholat, gue mikir gitu loh. Ini ada di sewaktu ketika hampir sebulan lewat seminggu 5 waktu full tuh gue, anjing gue siap gue bisa sholat, gue langsung mikir tumben banget ya gue hari ini 5 waktu, besok sibuk-sibuk kayak gue lagi ngajar segala macam, gue pasti ke masjid jam 12. Yang biasanya itu dia gue cuek kayak gue di sekolah. Ketika gue kayak gitu, yang awalnya gue nggak pernah ngajak anak-anak buat sholat segala macam, marah-marahin anak, nggak marah sebenarnya, kayak ayo sholat sudah waktu sholat. Oh iya. Gue jadi kayak gitu dit. Gue ke atas, kalau gue anak-anak tuh kalau udah ngeliat gue ke atas, wah ayo berangkat ke masjid semua. Wah anjir. Sebenarnya gue nggak maksa karena gue tahu kalau sholat dipaksa kan gak enak ya. Pasti dia kayak ya udah gue cuma yang lu bilang tadi, ya udah cuma sekedar sholat aja, penting gue udah sholat. Jadi kayak gitu dit, nggak enak kan. Akhirnya kayak ya udah, gue memutuskan buat harus tetap istiqomah walaupun susah. Iya, pasti asli susah. Istiqomah itu susah. Gue berusaha buat balik lagi mau sholat tahajud. Emang kadang sulit juga bangunnya. Kadang malah lawan ngantuk. Susah tuh. Udah bangun nih, udah begini nih. Jam 12. Tas. Buka TikTok. Scroll yang bilang tadi. Tiba-tiba jam 5 subuh. Tiba-tiba ajan. Anjing gue bilang, ini kok gue kayak gini. Ya itu gue bilang kalau misalkan perubahan agak lumayan membaiknya, secara agama itu udah mulai sholat tanpa disuruh lagi, ya udah sholat, udah waktu sholat walaupun telat gitu kan, misalkan di jam 12 kadang jam 1 gue baru sholat. Biasanya gue malas sholat isya gitu kan, karena kan waktunya panjang kan. Iya, paling aja gitu. Iya, kan. Paling banyak sendiri kan.
Iya. Sekarang gue kalau mau main, misalkan temen gue ajak main, yuk. Tar gue sholat dulu. Main. Udah gitu gue. Yaudah lu duluan aja ke tongkrongan. Dari mana rambut perbahasan nih? Iya. Sholat dulu. Alhamdulillah akhirnya inget agama. Ya gimana friend ya? Gue takut ntar kagak jadi umroh tahu gue belum berubah pisan mau kiamat. Iya. Anjing itu sih gue kadang gue bangga sendiri dit. Iyalah wajar anjing bangga kayak gitu. Parah lu gue itu bangga sendiri gue jadi kayak anjing gue kira mau sholat lu. Biasanya gue kalau disuruh temen gue nih sholat gue sono. Duluan masih lama belum dah gue sono. Gue main ngopi di mana gitu kan. Itu dia kadang anjing gue akhirnya gue bisa gitu. Gue bukan nggak ngikut ya, mungkin ketika teman gue pada minum ya udah gue ikut mereka. Ya udah gue cuma ngobrol, gue ngerokok, ngobrol-ngobrol, paling orang gitar ikut nyanyi tapi nggak minum gitu. Tapi ada ketakutan terbesar dari gue, takut ya ketika gue udah umroh gue pulang gue tuh malah berubah drastis. Maksudnya berubah itu karena lu lu tetap ngajak gue minum lagi apa gimana. Tapi emang gue dari sekarang gue berusaha belajar membatasi diri gitu. Gimana caranya gue bisa nolak ajakan mereka. Secara gak langsung kan emang lu harus bisa gitu. Apalagi gue ngeliat umur gue anjing udah 22 tahun. Tahun besok 23, 24. Ya gue masih jelek-jelek aja. Apa yang mau dilihat sama orang yang ada gue sempet bukan ledekin ya, lebih ke direndahin mungkin. Emang lu sebagai manusia punya potensi apa sih di diri lu? Buset tuh anjing. Dari situ lah itu mah ngena itu. Parah gue udah satu guanya juga. Gue kan kalau kayak gitu nggak bisa dibalas pakai emosi juga dit. Ya mungkin kita bisa ngebuktiin aja. Iya. Cuman emang nggak bisa langsung seret gitu kan. Karena kalau dibilang kalau dulu mungkin seambis-ambisnya gue main kamera main segala macam gue masih bisa buktiin gitu kan. Iya. Kalau sekarang gue kayak ya udahlah gue sekarang berjalan sesuai voksi gue aja sebagai guru, ya udah gue ngajar aja gitu. Benar. Kalau jadi kepala sekolah tahun depan juga mau udah gue. Gas lah. Anjing cepet banget tuh tahun depan tuh gue liat. Lanjut. Oh iya. Nah, gue malah kebalikan B. Ini yang aneh menurut gue. Jadi gue kan baru kelas offline nih semester 3 ini. Jadi sebenarnya gue mulai fakta-faktanya itu semester 3. Jadi pertengahan tahun lah, bulan-bulan Mei Juni gitu. Habis apa? Habis lebaran. Gue ngerasa semuanya oke-oke aja. Gue masih sholat kok gitu kan. Gue masih ke masjid, gue masih sholat subuh di masjid, gue masih saf pertama segala macam. Tapi dan kadang gue ngerasa gue ria. Karena gini, gue ngerasa sombongnya apa? Gue nggak pernah ngingetin teman gue buat sholat, even ngajak pun nggak pernah gue. Gue sesimpel cuma ngomong gini, gue sholat dulu ya gitu. Tapi gue nggak ngajak lu mau sholat sekalian nggak, gue nggak ngomong gitu. Gue sholat dulu ya. Tapi karena teman-teman gue itu ngeliat gue sholat, mereka jadi sholat. Terus mereka jadi yang tiba-tiba nggak pernah sholat sama sekali, tiba-tiba ke masjid. Gue otomatis gue ngerasa anjing emang keren banget gue bisa ngasih hidayah gini. Wah sombong banget tuh gue kan di situ. Nah dari situ gue mulai ngerasa bahwa gue sholat untuk dibilang keren. Wah itu udah salah banget kan. Tapi gak lama kemudian gue sholat seadanya. Kayak cuman sekedar gue sholat dulu ya. Tiba-tiba gak nyampe 5 menit balik anjing. Tuh wudhu belum wudhu juga berapa detik doang. Iya sholat Allahu Akbar langsung salam kali gitu kan. Nah terus gue ngerasa lebih fucked up lagi di saat dimana gue udah mulai kehilangan tahajud gue. Karena emang pas masuk semester 3 itu kan lagi hektik-hektiknya juga. Jadi gue tidur tuh kadang ya gitu di atas jam 12 gitu kan. Ya semuanya tidurnya. Dan biasanya gue kalau udah di atas jam 12 tidur pasti gak kebangun tuh tahajud. Subuh pun mungkin pas banget azan atau bahkan jam 5 gue bangun. Setengah 5 tuh paling cepat kadang. Udah kan, gue udah mulai kehilangan tahajud. Nah dari situ gue udah mulai fakta. Gue udah mulai sering gelisah, overthinking dan segala macam gitu. Tapi akhirnya sekarang gue nyadarin, oh ternyata hal yang bikin gue jatuh, hal yang bikin gue ngerusak diri gue sendiri, itu karena gue kehilangan kualitas sholat gue yang sebelumnya yang gue punya. Jadi kalau sebelumnya gue bisa sholat dengan tumak nina, gue bisa sholat dengan khusyuk. Sekarang gue sholat seadanya doang aja. Terus gue expect apa gitu dengan sholat gue yang ancur-ancuran. Gue expect gue bisa tenang gitu. Gue mikir tuh di situ tuh. Terus kayak, oh iya ya,
satu-satunya momen di mana lu bisa berkomunikasi sama pencipta lu itu adalah sholat. Terus satu-satunya momen itu lu sia-siain. Allah kasih lu 5 kali kesempatan dalam sehari, tapi lu sia-siain terus nih 5-5-nya gitu. Wah, dari situ gue mikir keras banget kan. Akhirnya gue sekarang lagi berusaha untuk ngebalikin itu semua. Minimal sholat gue dulu deh. Masalah hafalan setidaknya Al-Mulk, Al-Kahfi, sama Al-Waqiah gue aman dulu deh. 3 surat itu aja itu yang emang gue baca tiap hari, tiap malam atau tiap pagi gitu kan. Itu aman dulu deh. Nah sekarang gue mau berusaha banget untuk ngebalikin sholat. Wah ini ada aja tantangannya lu. Ada aja dimana gue pas lagi mau sholat, gue bener-bener lagi mau khusyuk, tiba-tiba ada yang bikin gue kepikiran pas sholat. Jadi gue buru-buru. Jadi gue gak khusyuk lagi, gak tenang lagi sholatnya gitu. Dan itu kalau seandainya gue paksain untuk ke masjid, bisa sebenarnya. Jadi sebenarnya gue tuh bisa balikin lagi tuh sebenarnya bisa gitu. Tapi nggak tahu apa yang nahan gue untuk ngelakuin itu gitu. Apa yang nahan gue untuk nggak melakukan kebaikan itu lagi gitu. Nah sampai sekarang gue masih bingung kenapa gue nggak ngelawan gitu. Ya kan? Iya. Itu dia kayak misalkan apa yang biasa kayak kemarin tuh gue sempet kerja kan di suatu band musik. Gue sebagai tim kreatif di musik itu gitu kan. Ya ibaratnya ada manajer ya gue road manajernya gitu. Misalkan manajer nggak bisa gue pengganti si manajer itu. Oh iya. Kalau kata orang salat mah khusyuk gitu kan kerjanya segala macam fokus. Iya. Wah itu minggu-minggu pertama kerja tuh fokus gue tuh parah sampai gue kayak antara gue jadi guru selama ini tuh gue sangat amat bisa membagi waktu. Iya. Ya udah seketika gue udah pulang kan absen sekolah jam 3. Emang pulang jam 2 jadi 1 jam tuh harus di sekolah dulu. Oh ya. Buat absen. Bisa tuh gue. Ya udah setelah gue absen bisa gue ngopi ngerokok dulu sama guru-guru yang lain di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah atau ngopi segala macam. Gue langsung ke kantor gitu buat ngurusin musik yang gue ini berarti mah. Ya kalau ini ada produksi musiknya atau segala macam, kadang gue yang ngatur-ngatur lah itu. Gue sangat produktif tuh, parah. Gue pulang pun jarang. Jarang gue pulang. Ya udah karena gue kerja gitu kan. Kerja di situ awalnya gue nggak terpaku sama duit. Tapi karena enjoy. Ya karena asik seru gitu ya. Satu seru karena gue suka musik ya udah gue jalanin aja gitu kan. Cuman setelah gue berpikir setelah 2 minggu 3 minggu jalan, karena gue kerjanya ada nih, gue ada loh, gue bukti kerja gue ini loh, yang gue bikin buat si musik ini tuh ada gitu, buat si band ini gue punya ada gitu. Ngeluhnya satu, namanya orang diem musik kan ngerokok jalan terus tuh, makan mut-mutan gitu kan, emang harus makan gitu karena lu harus mikir gitu, tim kreatif harus mikir, ntar harus kreatif apa lah. Nih yang mau lu bikin dari band ini buat bulan depan, schedule bulan depan apa ini, mampus kan tuh kalau lu nggak ngerokok segala macem. Istilahnya lu butuh asupan buat nyari inspirasi gitu kan. Bener. Terus gue mikir kayak aduh kalau gue nggak digaji kayaknya berat nih buat gue. Satu, gue harus ke Jakarta Selatan dan bensin. Ibaratnya bensin taruhlah naik NMAX ya gocap bisa 2 hari gitu kan. Kan lumayan boros juga tuh. Belum beli rokok. Siap gue ngerokok nih. Set temen kan ngisap semua. Habis itu rokok. Jadi hitungannya mas sehari sama aja gue bisa 140.000. Tanpa digaji gitu kan. Tapi, itu tanpa digaji jadi. Iya. Gue gak minta gaji. Karena yaudah gue mau jalanin pikiran gue sama tim kreatif yang lain tuh sama ibaratnya apa ya? Ya bawahannya gue lah gitu. Bawahannya gue yang lain kayak asisten gitu kan. Pikir gue sama asisten gue tuh, oke, gue masuk nih, gue terima tawaran kerja ini. Gue kira ada training dulu. Terus? Ternyata tidak, langsung bekerja otomatis. Gue kan langsung ngasih apa yang ada di otak gue gitu kan. Tapi ya kalau misalkan gak digaji juga, kan sama aja gue buang-buang ide gue ya. Mahal juga tuh ide tuh, mikirnya sangat budeg. Akhirnya ya udah gue bisa bagi waktu, awal bisa bagi waktu jadi nggak bisa out-outan. Iya udah kayak malas-malesan. Sebenarnya ibaratnya pengen cuman udah kayak anjing
gak bisa nih kalau gini terus, gue butuh duit, ya maksudnya butuh duit buat akomodasi lah, transportasi segala macam. Kalau makan ya gue bisa masak lah di sono gitu kan, karena kan ada kantornya kan. Minimal duit transport lah. Iya. Akhirnya pertama kali gue ikut manggung dapat tuh gue 100.000. Seneng lah gue, seneng banget. Nah sekarang tuh gue udah gak di sono karena banyak faktor yang sangat tidak memungkinkan buat lanjut. Dan gue ngobrol-ngobrol juga kan sama kru-kru yang lain juga, kayak ya udah nggak apa-apa gini. Karena ya udah gue pecah manajer tuh, gue udah nggak di sono. Gue pikir si manajer gue yang ini tuh masih di sono, tapi cabut juga, dibuang sama band. Kok agak bener kerjanya. Kata gue bego gue mikir gini Dit. Mungkin karena kualitas gue menurun ya yang baik tadi yang kawal tadi. Gue keluar jadi hancur kali semuanya. Akhirnya gue nanya-nanya kan, ngubungin yang lain juga. Enggak, emang karena dia kerjanya gak bener juga. Jadi gue ngerasa aman aja. Gue deg-degan lu pas gue, bukan lo yang rusak lah ya minimal gitu ya. Aduh udah mati gue. Aduh pikiran lagi anjing ini gue kira udah selesai begini udah aman gitu gue. Udah gak ngurusin mikiran segala macam. Tapi ternyata kayak gini jatuhnya anjing. Seminggu gue gak bisa tidur, gue mikirin band orang hancur gara-gara gue. Udah gede kacau situ. Dengan gue bingung, gue sponsor ada masuk, bingung gue jadinya. Takut gue kalau nggak jalan sponsor, wah ribut itu mah. Dia aja jadi pernah nggak manggung kan. Sponsor tuh dari apa namanya, dari rokok super kan. Rokok super kok jamet ya. Jamet. Maaf nih. Terus udah sih, jadi pas manggung tuh bocah ngeliat dari story, mungkin dengan story Tania, band-band Tania ini kan. Mungkin kayak anjing kok ngerokoknya Sampurnamir, kok ngerokoknya Nestlite gitu kan. Apalagi gue kan selalu gue rokok Nestlite 3 bungkus 2 bungkus. Ya udah kalau gue ada duit sih gue berakin aja gitu kan. Dia cemburu kali dari situ ya, marah-marah besoknya karena nggak pakai rokoknya dia. Iya. Anjing gue bilang nggak sulit nih. Ini kan kita udah masuk ke penghujung tahun nih Be. Nah menurut lo apa lu punya goals gak sih di 2023? Dan untuk mencapai goals lo ini, apa nih tabiat apa nih kira-kira yang bisa lu lakukan untuk bisa lu mencapai goals lu ini? Usahanya apa menurut lu? Masih gue pengennya tuh, karena gue ngerasa udah banyak problem dari 2021, 2022, sekarang 2022 kan udah beberapa misalnya mungkin seminggu lagi ya. Seminggu lagi tahun baru ya, atau 2 minggu lagi? Seminggu 2 minggu lagi lah. 2 minggu lagi ya, 2 minggu ya, 2 minggu seminggu 2 mingguan lagi lah. Tahun baru gitu kan, pindah tahun. Ya gue pengennya juga yang pasti yang baik-baik ya kan. Gue pengen lebih baik dari tahun ini gitu kan, lebih berkualitas dari tahun ini. Yang enggak banyak drama-drama, entah drama percintaan, keluarga dan yang lain-lain, ya udahlah gitu. Secara berjalan aja gitu kayak air, ya udah. Emang air tuh enggak akan ada ujungnya gitu kan. Pasti lu ada di fase lu drama lagi, cuman ya, kayak lebih lebih egois, lebih dimaksimalkan lagi lah. Kalau buat diri gue ya, gue ngomong jangan terlalu egois lah Be lah. Lihat ke depan masih banyak yang nungguin. Iya betul. Jangan pikirin mantan baru punya cowok baru. Aduh, puncak komedi sekali hidup ini. Bangsat. Ya gue pengennya ya semoga di 2023 gue bisa menciptakan tetap misi gue sama kayak di tahun sebelumnya gue bener-bener jadi guru gitu. Gue pengen punya suatu program namanya itu Atap Nusantara atau Atap Negeri, yang gue sebenarnya gue nabung dari lama, cuman belum kesampaian karena gue perlu sekali tim dokumen. Pokoknya gue mau bikin video dokumenter buat gue upload aja gitu di sosial media, di ya segala platform lah, di apapun itu gitu kan. Gue pengen nunjukin kalau di pelosok-pelosok daerah masih banyak sekolah yang belum terjamah sama pemerintah, yang masih kurang perhatiannya, yang
pemerintah juga kurang aware sama guru-guru honor di pedalaman yang mereka cuma dibayar sebulan 35.000, 40.000, 50.000. Memang tugas guru mengabdi, memang betul sekali mengabdi, tapi seenggaknya pemerintah harus menghargai ilmu-ilmu mereka. Gue sadar jadi guru pun sebenarnya nggak usah sekolah tinggi-tinggi gitu, karena dia cuma ya udah kalau dia bisa belajar lewat Google atau lewat apapun dia bisa jadi guru gitu langsung. Tapi kan kenapa ada mungkin gue mikir kenapa ada sekolah keguruan, yaitu untuk mewadahi mereka gitu kan, biar mereka bisa mengkalkulasikan ilmu mereka lagi, dia bisa ngembangin ilmu dia segala macem gitu kan. Ya, intinya gue pengen di 2023 ini semoga sebuah pencapaian gue, tapi itu gue pengen ke pelosok daerah, mungkin dimulai dari Banten dulu, Banten, Bandung, pokoknya Jawa Barat, Jawa Timur, ya segala macem, mencoba memecahkan tabungan gue. Ikhlas lah itu mah, ikhlas, insya Allah ikhlas demi Indonesia, demi ini generasi bangsa gitu kan. Dan gue nggak akan mengotak-ngotakan yang mana yang mau belajar bagus, yang biasa aja nggak. Ya udah sekarang mah dengan berjalannya aja gitu. Intinya gue pengen memperkenalkan aja gitu, Dit. Kalau ternyata di pelosok daerah tuh masih banyak loh sekolah yang nggak terjamah sama pemerintah. Itu gue kadang sakit hati. Sakit hati gue jujur. Kenapa sakit hati? Karena gue ngelihat guru-guru di sana dengan sepenuh hati, tapi nggak dihargain sama pemerintah. Pemerintah lu ngerasain juga. Iya, pemerintah datang ke daerah-daerah apa cuma pas nyalek doang anjing. Coba saya ya nanti saya benerin jalan ini. Banyak banget bro. Dan kadang gue ngelihat juga kalau di pelosok tuh dari rumah ke sekolah tuh jauh jalannya. Udah jauh, susah. Itu kadang yang ngebikin anak-anak sekarang malas sekolah. Iya. Kadang malas sekolah kalau udah kayak gitu. Gue buat ke sekolah aja malas, buat ke sekolah aja jauh. Belum ntar pendekil, kotor segala macem, jalanan nggak apa yang diharapkan gitu. Sampai sekolah udah lepek. Iya, sampai sekolah udah capek, malas segala macem pokoknya. Kalau dia ngeliat di TV, wah ini Jakarta enak kayak gini-gini, jalannya bagus, semangat ke sekolah, ada angkot segala macem. Kalau di daerah mah belum tentu mikir kayak gitu anjing. Belum tentu ada kendaraan. Iya, nyampe sekolah dengan sehat, dengan tidak capek aja mereka udah bersyukur. Iya. Apalagi kan pendapatan mereka mungkin dari bertani, berburu, nelayan segala macem gitu kan. Iya. Yang notabene misalkan dia bertani, belum tentu itu kebun dia. Berburu belum tentu alat dia. Nelayan belum tentu itu kapal punya dia. Dia harus bayar lagi ke bosnya. Harus nyetor lagi. Makanya kalau gue bilang, kalau gue ngeliat di TV taraf pendidikan Indonesia sudah bagus, alah bohong men. Coba lu pikirin lah, lu masuk ke daerah-daerah. Kalau menurut gue taraf pendidikan di Indonesia tuh belum belum sempurna, Dit. Baru kayak ibarat 100%, baru 30% lah, 70% lagi masih terbengkalai banget. Jadi itu men, goals gue di 2023 semoga gue bisa menjalankan apa yang udah gue pikirin dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau data-data sekolah gue udah ada semua alhamdulillah, tinggal waktunya aja. Semoga kalau misalkan 2023 gue wisuda, setelah wisuda gue mau ngambil libur, cuti dulu, tidak lanjut ke S2 karena saya pusing. Saya tidak akan lanjut ke S2 mungkin. Kan yang gue bilang, manusia tuh bisa berubah omongannya. Takutnya gue bilang sekarang gak mau S2, tahun depan gue S2 kan bingung juga. Tiba-tiba tahun depan di Kairo kan. Tapi tau bener, tahu-tahu ntar gue kuliah di Aussie kan, si Radit kaget kan, anjing di mana lu di Aussie? WhatsApp ben, WhatsApp bro. Tiba-tiba udah so Inggris aja tuh. Ya pokoknya itu goals gue itulah. Semoga dikasih jalan juga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi support sama teman-teman gue yang lain. Intinya sih gue butuh support. Gue nggak perlu support duit karena ada lah, kalau duit insya Allah ada terus. Ada aja jalannya. Ada aja jalannya. Ketika lu mau melakukan kebaikan tuh pasti ada jalannya. Nggak mungkin nggak dikasih. Mungkin nggak dikasih karena bukan itu yang terbaik. Iya, mungkin Allah masih penasaran sama lu bener nggak ngejalaninnya. Oh iya benar. Takutnya Allah udah ngasih, lu malah menyalahgunakan, kan itu lebih parah lagi. Lebih baik nggak dikasih sama sekali. Cuman jadi goals gue itu, gue mau ke pelosok daerah buat
meratakan pendidikan di Indonesia yang emang notabene masih kurang baik. Bukan nggak baik, kurang baik. Karena pemerintah kita sendiri kurang aware sama masyarakat yang ekonominya masih di bawah gitu guys. Itu mungkin goals gue di tuh salah satu goals gue pokoknya 2023 harus terjadi ya. Harus terjadi. Kalau gue di 2023 ini di 2023 nanti gue harus banyak hal yang berubah dari kehidupan gue. Tapi apa yang berubah adalah gue bercermin dulu sama 2022 gue. Gue sefakta apa, gue sehancur apa, berarti gue harus sebaik apa di 2023. Yang pertama, yang paling pasti adalah harus jadi satu hal yang bukan gue cuma kurangin, tapi gue stop. Mau rokok, mau nge-vape atau minum bahkan harus gue kurangin. Gue harus bisa keluar dari itu, gue bisa stop dari itu. Terus juga gue harus bisa memperbaiki sholat gue, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Dan gue harus bisa ngebalikin hafalan gue. Padahal hafalan gue ya segitu doang gitu sebenarnya, tapi hilang aja gitu kan, cepet banget hilangnya. Jadi gue harus bisa ngebalikin hafalan gue. Gue harus bisa ngebalikin rutinitas gue yang bener lagi, yang sehat lagi. Yang gue, walaupun gue udah gak atlet lagi, walaupun gue udah gak berenang lagi, tapi setidaknya masih ada olahraga yang gue lakuin, kayak latihan fisik, nge-gym, atau apapun itu harus gue tetap lakuin. Punya rutinitas dan pola hidup yang lebih sehat. Gue juga harus bisa jadi orang yang lebih aware sama sekitar gue, sama lingkungan gue, jadi gak cuek-cuek amat gitu kan. Gue juga harus bisa lebih dewasa, lebih baik, dan lebih bijak ke depannya. Gue juga harus bisa memanage waktu gue dan gak ngebuang waktu sia-sia gitu aja. Jadi setiap menit gue lakukan dan itu ada manfaatnya, apapun itu. Dan gue juga harus bisa punya mental yang lebih stabil ke depannya. Jadi gak banyak overthinking, gak banyak gelisah, resah, mood swing gitu kan. Jadi intinya harus jadi kalau anak-anak TikTok bilangnya alpha male. Kelas gitu. TikTok menghancurkan dunia aku kawan. Saya tidak pernah sholat gara-gara TikTok. Ketinggalan tahajud. Parah. Ya pokoknya gitu, 2023 gue harus jauh lebih baik daripada 2022. Ya. Dan harus terus berkembang. Dan yang pasti adalah gue harus bisa jadi orang yang jauh lebih bermanfaat, baik buat diri gue sendiri maupun buat orang lain. Betul. Oke, JB, thank you udah datang ke RAD Podcast kali ini. Makasih Mas Radit udah menuin BM saya. Sebenarnya ini saya yang minta podcast hari ini karena dia gue nggak tahu dia seneng apa enggak gue bisa di sini. Karena gue kangen podcastan. Cuman karena kemarin jujur aja lagi hektik banget. Entah parah. Itu sibuk tuh kayaknya tuh. Sibuk karena diri gue sendiri, karena membenahi diri sendiri dulu kan. Biar tiba-tiba kesini ada yang berubah, ternyata tidak sama sekali. Masih bangsat mulut ini. Mulutnya masih kayak sampah. Tetep tidak bisa kawan. Nggak, gue nungguin orang satu ini karena dari lu sama lu nih topiknya apa aja masuk be. Sebenarnya nih jujur dulu mungkin tetap tahun ini, tapi di bulan-bulan kemarin gue sempet bikin topik banyak sama dia. Udah ngelis. Gue ganti HP, dia ganti HP, hilang semua. Wah, hilang tuh. Tapi kayaknya ada di MacBook gue arsip chatnya. Ntar gue buka lagi. Mungkin setelah podcast ini di tahun 2003 bakal terus konten sama dia, insya Allah. Amin. Kalau umur panjang. Ya, ntar adalah pokoknya episode selanjutnya. Pasti ada dah pokoknya, selalu aja. Tenang aja nih, Potabia masuk lah nih, udah nih kerisang tuh ada masuk. Terima kasih Mama Diki udah ngizinin saya ngambil ini. Sponsor anjing. Terima kasih Mama Diki. Oke, kalau gitu kita udahin aja podcast kali ini daripada makin ngelantur ya. Oke, thank you, kalau gitu udah masuk ke RAD Podcast. So, this is RAD Podcast. Peace out.